Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur, edisi Kamis 14 Maret 2024. Beragam berita menarik akan tersaji untuk Anda dan 3 diantaranya akan kami highlight untuk Anda hari ini. Di halaman utama ada kandidat Wali Kota Makassar bermunculan. Pengamat mengatakan kader PKB dan Gerindra punya peluang sama. Wajah baru bakal dominasi Parlemen Makassar. Dapat dilihat pendatang baru di DPRD Makassar pada infografis yang terletak di koran halaman utama. Dan juga 5 wajah baru menyegarkan wajah Partai Golkar di DPRD Kota Makassar. Hanya satu petahana yang berhasil mempertahankan kursinya di pemilu kali ini. Pada pemilihan umum atau pemilu 2019 lalu, Golkar hanya mampu meloloskan 5 kader. Kemudian PDIP kehilangan kursi pimpinan Dewan. Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDIP Kota Makassar kehilangan 1 kursi DPRD Makassar. Kemudian di Rising Star Pileg 2024 ikut jejak ayah ke parlemen, politisi berlatar belakang dokter gigi Esin Usami Nur Rahman jadi caleg termuda lolos ke DPRD Makassar. Esin meraih suara terbanyak internal Golkar daerah pemilihannya. Kemudian, Tribuners dapat melihat secara mendetail pendatang baru di DPRD Makassar pada infografis. Kemudian Dapil 4 Makassar ada Esin Usami Nur Rahman yang memperoleh 7.558 suara. Kemudian Tribuners, dari halaman utama kita beralih ke halaman 12 di rubrik Sulawesi Selatan. P3 Perkasa di Goa bakal usung Amir Uskara jadi calon bupati. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 berhasil mengusung atau mengulang prestasi sebagai partai pemenang pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. P3 tampil perkasa di semua daerah pemilihan di kabupaten dijuluki Buta Paturiolang. Sebanyak 12 kursi berhasil diraih, jumlah kursi ini bertambah 4 dari Pileg 2019 lalu. Partai berlambang Ka'bah itu pun mempertahankan kursi ketua DPRD Goa. Hal ini berdasarkan model D hasil Kapko DPRD Kapko KPU Goa. Ketua DPC P3 Goa, Nur Syam Amin mengatakan perolehan 12 kursi tersebut berkat kerja keras dari seluruh calon legislatif P3. Alhamdulillah perolehan 12 kursi DPRD Kabupaten oleh P3 Kabupaten Goa adalah hasil dari kerja keras seluruh caleg di 7 dapil. Perolehan tersebut tambah dia tak terlepas dari support oleh Amir Uskara beserta jajaran struktur partai. Menurutnya kursi P3 Goa di Pileg 2024 melampaui target. Kita menargetkan 11 kursi tetapi hasil real count P3 berpeluang meraih 12 kursi, katanya. Dengan torehan 12 kursi ini, P3 Goa bisa mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati sendiri pada Pilkada 2024 mendatang. Pasalnya jumlah kursi dimiliki sudah melewati syarat pengajuan, yaitu 20% dari jumlah kursi DPRD Goa. Pilkada akan digelar 27 November 2024. Nur Syam Amin menyebut Pileg 2024 adalah sasaran P3 menuju Pilkada Goa. Kader terbaik pasti akan diusung. Insya Allah kami akan mendorong kader terbaik kami untuk maju di Pilkada Goa. Figurnya tentu saja Bapak Amir Uskara Daeng Manggung. Tentunya. PAN gantikan Demokrat di kursi wakil ketua. Partai Gerindra berada di peringkat 2 peraih kursi terbanyak DPRD Kabupaten Goa. Partai dibentuk Prabowo Subianto itu meraih 8 kursi, mereka pun tetap mempertahankan kursi wakil ketua DPRD. Begitupun dengan Nasdem yang meraih 6 kursi, sementara Demokrat harus kehilangan kursi wakil ketua DPRD. Partai berlambang Mercy ini hanya meraih 4 kursi, kursinya berkurang 2 dari Pileg 2019 lalu. Posisi Demokrat digantikan oleh PAN. Partai PAN berhak atas kursi wakil ketua DPRD setelah mendulang 6 kursi, jumlah kursi PAN melonjak 3 di Pileg kali ini.
Kemudian Tribuners dapat melihat infografis yang berada di sebelah kanan di halaman 12 ini, peraih suara tertinggi di DPRD Goa. Beralih ke berita lainnya, 2 meninggal, 24 kapal terbalik masih dicari. Masih di halaman 12 rubrik Sulsel, kapal penangkap ikan Dewi Jaya 2 rute Muara Baru, Jakarta tujuan Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, dilaporkan terbalik di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Posisi kapal terbalik itu diperkirakan berada di sekitar 52 nautical mile dari Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kapal memuat 37 orang dan bermuatan ikan ini dikabarkan terbalik saat cuaca buruk di perairan Selayar pada Sabtu 9 Maret 2024. Hingga Selasa 12 Maret 2024, dari 37 penumpang, 11 orang selamat. Sebanyak 24 orang masih hilang dan 2 orang dinyatakan meninggal dunia, ungkap Kepala Kantor Basarnas Makassar, Maxianus Bekabel dalam keterangan tertulisnya. Dia membeberkan 2 orang ditemukan terdampar di Pulau Jampea pada Senin 11 Maret 2024 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, 1 selamat dan 1 meninggal dunia. Lalu pukul 11 waktu Indonesia Tengah, 9 orang ditemukan selamat dan 1 orang meninggal dunia di Pulau Kayuadi. Selasa 12 Maret 2024 pukul 16.40 WITA, ditemukan lagi 1 orang selamat di Rajuni. Maxianus menyampaikan pencarian terhadap korban kapal terbalik. Basarnas mengerahkan Rigid Buoyancy Boat atau RBB menuju ke lokasi kejadian. Saat ini tim rescue dari Possar Selayar telah berkoordinasi dengan aparat setempat dan membentuk posko gabungan untuk percepatan informasi, jelasnya. Kemudian dari Kabupaten Bone, harga jagung di Bone anjlok. Petani jagung di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menjerit pasalnya harga jual jagung di masa panen raya cuma berkisar Rp2.800 per kilogramnya. Petani jagung asal Kecamatan Amali, Ahmad, mengaku rugi besar dengan penurunan harga jagung. Turun sekali, sebelum masa panen raya itu saya jual Rp6.000 per kilogram. Sekarang turun bebas atau terjun bebas Rp2.800 per kilogramnya, keluhnya pada hari Rabu 13 Maret 2024. Ahmad heran dengan anjloknya harga jagung padahal harga pupuk dan bibit mahal. Ia pun meminta pemerintah khususnya Menteri Pertahanan Andi Amran Sulaiman memberikan solusi. Apalagi Pak Mentan juga merupakan warga Bone, ujarnya. Ia menyayangkan sikap pemerintah yang hanya fokus pada kenaikan harga beras. Beras naik langsung dicarikan solusi, sedangkan harga jagung turun belum ada solusi sampai sekarang. Saya berharap pemerintah setempat melakukan intervensi harga sehingga harga jual jagung di Kabupaten Bone tidak terjun bebas, lanjutnya. Tak hanya mengeluhkan harga jagung anjlok, Ahmad juga mengeluhkan pembatasan pembelian pupuk subsidi. Pembatasan tersebut dinilai meresahkan petani. Pupuk subsidi yang dulunya bisa kami beli sekitar 8 sak, sekarang hanya bisa 4 sak, ujarnya. Ia mengatakan pembatasan pupuk subsidi tersebut mempengaruhi hasil panen. Dulu bisa dapat 10 ton, sekarang hanya 4 atau 5 ton saja. Menurutnya petani menengah ke bawah belum bisa membeli harga pupuk non-subsidi karena harganya mahal. Tak seberapa harganya itu jagung, belum lagi pupuknya mahal, bibitnya mahal, perawatannya mahal. Kami hanya untung sedikit, ujarnya. Terpisah, Kepala Seksi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Bone, Serlia mengatakan turunnya harga jagung karena penjualan belum begitu luas. Jagung itu hanya untuk pakan ternak, selebihnya dijual ke perusahaan pakan seperti PT Japfa dan Sairon di Makassar. Kan di Kabupaten Bone itu jagung terbatas produksinya, lebih banyak digunakan untuk komoditas pakan ternak. Jadi kalau waktu panen raya membludak, jagung sementara untuk pakan ternak sendiri dan tidak seberapa terangnya. Kemudian Tribuners, kita lanjut ke halaman 16 di Tribun PSM.
Tavares penjinak Barito Putra tidak terkalahkan di 3 pertemuan. PSM Makassar akan bertandang ke markas PS Barito Putra pada pekan 29 Liga 1 2023-2024. 3 poin berusaha direbut di laga yang akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Jumat 15 Maret 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Bagi Bernardo Tavares sebagai juru taktik PSM Makassar punya catatan mentereng ketika bersua Barito Putra. Tangan dinginnya mampu menjanjikan Laskar Antasari. Buktinya, 3 pertemuan terakhir ia tidak pernah kalah, mengantongi 2 kemenangan dan sekali hasil imbang. Tren positif ini diharap bisa berlanjut di pertemuan kedua musim ini. Racikan pelatih berkebangsaan Portugal itu bisa membawa pulang 3 poin ke Makassar. Apalagi 3 sangat penting sekarang ini untuk memastikan diri bertahan di Liga 1. Tim berjuluk Pasukan Rambang masih berada di peringkat 9 dengan 37 poin. PSM Makassar juga diuntungkan di laga ini lantaran animo supporter Barito Putra tak akan seperti di Stadion Damang Lehman. Klub kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan itu harus terusir dari kandangnya karena direvitalisasi. Ditambah lagi anak asuh Rahmat Darmawan alami penurunan performa. Sempat di papan atas klasemen putaran pertama, tapi kini berada di papan tengah klasemen 1 tingkat di bawah PSM Makassar, posisi 10. PSM Makassar pun diunggulkan di laga ini, namun M. Arfan CS juga tak boleh terlalu jumawa. Kebangkitan Barito Putra perlu diwaspadai, apalagi badai cedera masih menerpa juara bertahan Liga 1 ini. Di sesi latihan terakhir di Stadion Kale Goa, Kabupaten Goa, Selasa 12 Maret 2024, 4 penggawan PSM Makassar masih menepi, yakni gelandang Akbar Tanjung, kiper Reza Arya, 2 winger Zaki Ashraf dan Yance Sayuri. 4 pemain ini latihan dengan porsi berbeda di pinggir lapangan. Mereka juga didampingi tim medis. Akbar dan Yance jogging keliling lapangan sebanyak 5 kali, kemudian kembali dicek oleh tim medis. Sedangkan Zaki Ashraf dan Reza Arya hanya menonton dari pinggir lapangan. Kepiawaian Bernardo Tavares pun akan diuji dengan sejumlah pemain pilar yang kemungkinan tidak bisa diturunkan. Bernardo Tavares mengaku akan menyiapkan tim sebaik mungkin. Kita harus persiapkan diri kita, katanya. Yakob dan Yance ke timnas setelah lawan Barito Putra. Yakob Sayuri dan Yance Sayuri akan berkumpul untuk pemusatan latihan atau training center timnas Indonesia setelah membela PSM Makassar lawan PS Barito Putra. Keduanya memang mendapat panggilan oleh timnas Indonesia Sinteyong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemusatan latihan timnas Garuda akan dimulai 17 Maret 2024 di Jakarta. Pengamat sepak bola Tony Ho menilai 2 pemain ini memang layak berkostum Garuda. Skuad Garuda membutuhkan tenaganya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya anggap layak itu bentuk penilaian pelatih, tentu dengan dipanggilnya pemain itu semoga tidak membuang kesempatan yang diberikan, katanya kepada Tribun Timur pada Selasa 12 Maret 2024. 2 pemain ini membawa nama besar PSM Makassar di dalam timnas Indonesia. Saudara kembar ini dibentuk oleh pelatih Tavares sehingga dapat mencicipi laga bersama timnas Indonesia. Pengalaman bertanding pemain menurut pelatih berlisensi AFC Pro ini amat penting, akan membentuk mental serta meningkatkan skill individu pemain. Kebanggaan tersendiri ada pemain PSM Makassar dalam tubuh skuad Garuda. Kita harapkan dia mewakili kita PSM Makassar. Harapan kita sangat besar bahwa mereka itu bisa memperkuat timnas, satu kebanggaan, pungkasnya. Kemudian PSM Makassar bagi-bagi nasi dos. PSM Makassar berbagi nasi dos untuk buka puasa selama Ramadan. Ofisial PSM Makassar Wawan mengatakan ada ratusan nasi dos akan dibagikan jelang buka puasa.
Targetnya, masjid dan panti asuhan sekitar rumah pemain PSM Makassar dan mes PSM Makassar. Pada Rabu 13 Maret 2024, panti asuhan didatangi yakni Panti Asuhan Kudratul Ummah, Jalan Baji Minahasa, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, kemudian Masjid Tauhid Matoagin, Jalan Dahlia, Kecamatan Mariso, kemudian Masjid Jami, Jalan Nuri, Kecamatan Mariso, dan Masjid Babu Salam. Ini perintah dari Bos Sadikin Aksa, Direktur Utama PSM Makassar, tegas official PSM Makassar, Wawan kepada tribuntimur.com. Menurut mantan Direktur Utama Taksi Bosowa itu, bagi-bagi nasi dos juga akan dilakukan di sekitar Stadion Kalegoa, Kabupaten Goa. Stadion yang berada di Jalan Poros Palangga itu merupakan tempat latihan M. Arfan CS. Setelah masjid dan panti asuhan yang ada di sekitar mes PSM, kemungkinan akan sampai di sekitar Stadion Kalegoa, tempat PSM latihan, katanya. Wawan menyampaikan, bagi-bagi nasi dos selama Ramadan ini juga bentuk kepedulian PSM Makassar kepada warga. Ini wujud kepedulian kita, semoga bisa bermanfaat, ujarnya. Kemudian Tribuners juga dapat melihat infografis terkait PS Barito Putra versus PSM Makassar yang akan dihelat pada Jumat 15 Maret 2024 pukul 21.30 WITA di Stadion Sultan Agung Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada 5 laga terakhir antara PSM Makassar dan juga PS Barito Putra dan juga head-to-head Liga 1 2023-2024. PSM Makassar versus PS Barito Putra 2-0. Di Liga 1 2022-2023, PSM Makassar versus PS Barito Putra menghasilkan skor 4-1 dan PS Barito Putra versus PSM Makassar menghasilkan imbang 1-1. Kemudian Tribuners dapat membaca secara keseluruhan informasi ataupun berita yang tersaji dalam koran Tribun Timur hari ini dan juga edisi-edisi lainnya. Untuk mendapatkan koran ini, Tribuners dapat mengunjungi agen-agen terdekat dan untuk berlangganan 1 bulan sebanyak Rp80.000 dan juga 1 juta per tahun, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 atau SMS dan juga WhatsApp di hotline Tribun Family Card di 081141355555. Dan juga Tribuners, berikut akan kami sajikan wawancara bersama putri yang berprestasi dari Makassar, yaitu Esin Usami Nur Rahman yang menjadi caleg termuda lolos ke DPRD Makassar yang berlatar belakang dokter gigi. Dan berikut akan kami tayangkan informasinya untuk Anda. Demikian highlight koran Tribun Timur hari ini. Saksikan juga informasi dan juga berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malam hari ini kita masuk di program acara ngopi khusus untuk The Rising Star Pileg 2024. Untuk seri kedua ini kita menghadirkan politisi muda. Kalau kita lihat profilnya masih 21 tahun jalan 22. Baru selesai dari kedokteran gigi Unhas. Kemudian dan terpilih sebagai peraih suara terbesar di internal Partai Golkar dari Dapil Makassar 4. Kita sambut Dokter Gigi. Dokter Gigi, insya Allah. Nah, insya Allah Dokter Esin Nur Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa disapa dulu Tribuners, Dokter Eci. Halo, assalamualaikum teman-teman Tribuners. Perkenalkan, saya Esin Usami Nur Rahman, SKG, Sarjana Kedokteran Gigi. Hari ini diundang oleh teman-teman dari Tribuners. Selamat datang. Gimana perjalanan dari kampus ke sini? Lumayan jauh ya? Lumayan. Sebenarnya dari
Kandea. Oh, Kandea. Oh, dekat di sini ya. Iya, rumah sakit gigi dan mulut Kandea. Iya, iya. Terus kemudian ke sini tadi. Dokter Harun tuh. Iya, Ya, Prof. Harun. Dokter Harun. Teman lama, tahun 2014 kenalan. Waktu pertama-pertama jadi jurnalis di Tribun ya sampai sekarang. Sudah profesor Iya, profesor. dan Kepala departemen juga. kepala departemen. Wah, semua dan gurunya ya di Iya, Indonesia. betul. Salam untuk Dokter Harun. Siap. Betul. Oh, kemudian kita lanjut. Dokter Ecin ini memulai karir di sebagai masuk di kedokteran gigi. Bisa diceritakan awal mulanya masuk ke situ, Dok? Oke, jadi untuk saya pribadi sebenarnya sebelumnya itu memang hal yang dicita-citakan itu tentunya hal-hal yang berdampak bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Nah, salah satunya menjadi dokter. Kalau misalnya pada waktu SMA, kemudian juga anak-anak SMP bahkan SD kan biasa cita-citanya yang paling sering kita lihat, oh yang sering bantu orang, oh dokter. Kurang lebih seperti itu sebenarnya. Kenapa mau masuk ke dokter gigi pada waktu itu? Karena memang tujuannya adalah ingin bermanfaat, ingin berdampak untuk orang lain. Kurang lebih sebenarnya kayak begitu waktu itu kisahnya kenapa memilih mau menjadi dokter, Kak. Ya sama di profilnya ya, dimotivasi ingin maju sebagai pilek itu, ingin bermanfaat untuk banyak orang. Betul. Nah, setelah itu selesai. Kemudian memutuskan di 2024 ini, ya 2023 lah untuk mendaftar sebagai calon legislator. Itu bagaimana ceritanya? Oke, jadi sebenarnya untuk lingkupnya itu kan seperti halnya, misalnya kayak lingkungan keluarga. Mungkin kalau kita biasa lihat juga yang misalnya bapaknya polisi, anaknya juga jadi polisi, bapaknya TNI, anaknya juga TNI. Nah akhirnya mungkin karena ayah juga sudah lama jadi politisi, akhirnya ada juga niat-niat yang sama. Ada juga kemudian yang saya lihat bahwa ternyata menjadi politikus seperti ayah justru membuka manfaat-manfaat yang banyak. Kalau misalnya biasanya di dokter kan dalam satu hari 3-4 pasien dan sebagainya. Nah ternyata kalau misalnya menjadi politikus itu justru lebih banyak peluang-peluang lain yang dibuka, lebih banyak peluang-peluang dalam satu kali keputusan itu justru bermanfaat bagi ribuan orang. Jadi sebenarnya kembali saya melihat bahwa untuk menjadi politikus itu ternyata banyak juga dampak-dampak yang bermanfaat dan lebih luas, sehingga kemarin akhirnya memutuskan untuk ikut di pileg juga, kurang lebih begitu, Kak. Seperti itu, dan terpilih nih. Alhamdulillah. Iya. Gimana rasanya nih baru percobaan pertama dan langsung terpilih? Kayaknya juga dulu begitu ya? Oh iya. Iya. Kira-kira sedikit deh tips untuk anak-anak muda nih. Kenapa misalnya orang banyak suka kita tiba-tiba, atau memang sudah lama juga ikut-ikut dulu waktu kampanye ayahanda dulu? Oh, jadi kalau misalnya dulu-dulu itu saya sebenarnya juga biasa ikut-ikut atau misalnya kayak sekedar mendengar ayah menelpon atau kayak pembahasan tamu-tamu yang datang ke rumah, kan kurang lebih sebenarnya seperti itu. Jadi ada atmosfer, ada pembahasan yang dirasa sekiranya sudah sering didengar. Akhirnya ada yang juga kita sedikit demi sedikit bertambah juga pengetahuan, ini itu dan sebagainya. Akhirnya dari situ juga karena hal-hal yang ada seperti itu sudah terbiasa didengar, sudah menjadi tidak asing. Akhirnya ada niat dari situ awalnya. Terus kalau misalnya bagaimana? Jadi itu karena lebih ke terbiasa sebenarnya. Dan untuk perasaannya sebenarnya sejauh ini tidak ada perasaan yang kayak terlalu bahagia, tidak, atau misalnya terlalu sedih juga tidak. Jadi let it flow saja. Ini bahasa-bahasa anak muda sekarang ya. Jadi langsung aja dimasuki, kemudian ternyata nyaman nih karena selama ini sudah ada prakondisi dan mungkin sudah kecil ya. Sudah di politik. Iya, dari SD kelas 1. Wah itu, waduh, apalagi ya dari SD kelas 1. Nah, kira-kira legacy yang diberikan ayah kepada Ecin ini apa? Oke, kalau misalnya untuk legasinya sendiri,
sebenarnya seperti yang kita ketahui dalam pileg itu kan bukan urusan campur 1-2 tangan orang. Iya, Bukan, pasti banyak orang. Jadi banyak juga saingannya. betul. Banyak juga saingannya dan sebagainya. Jadi untuk legasinya sendiri, seandainya kalau kita mau sampaikan tentang legasi, setiap orang punya legasinya masing-masing. Nah, jadi setiap orang punya legasinya masing-masing, entah itu mau dia misalnya, kalau dia dari ojol, kan ada juga organisasinya. Nah, sama seperti itu juga menurut saya semua orang punya legasinya masing-masing. Jadi apabila ternyata misalnya orang-orang kemudian nantinya dia terpilih, jadi itu tidak hanya faktor legacy sebenarnya, tapi kembali lagi ke faktor orangnya kembali. Nah, jadi karena kalau misalnya kita lihat dari semua caleg-caleg, justru mungkin saya punya legacy, tapi ada juga di partai saya pun yang punya legacy yang sama, bahkan lebih dari itu. Tapi kembali lagi, jadi bagaimana cara kita untuk mengatur, bagaimana cara kita untuk mengondisikan. Sebenarnya kurang lebih seperti itu Kak, untuk legasinya yang ayah turunkan. Ya setidaknya pengalaman-pengalamannya kemarin yang disampaikan, ya jadi lebih ke konsultasi-konsultasi sebenarnya. Jadi kalau politisi baru itu butuh konsultan politik. Langsung ada di rumah ya, dan itu 24 jam per 7 hari. Iya, kalau udah sibuk. Kalau udah sibuk. Ya begitu ya. Nah, kemudian kalau saya lihat Ecen juga ini kan salah satu juga mahasiswa berprestasi. Kemarin tadi kita ngobrol-ngobrol di luar live ini ya, 2,8 tahun selesai. Oh iya. Masuk juga di BEM saya lihat. Oh iya. Itu ngatur-ngatur waktunya itu gimana itu? Jadi karena kembali lagi, saya dari dulu memang lebih suka untuk berkumpul sama banyak orang. Jadi kalau misalnya orang-orang itu obatnya, jadi obat saya itu ketemu sama banyak orang Kak. Jadi kalau misalnya dalam satu hari ketemu sama banyak orang itu kayak ada yang kurang. Nah kurang lebih sebenarnya kayak begitu. Jadi memang dari dulu suka bersosialisasi, dari dulu suka ketemu sama banyak orang, suka untuk bercerita sama banyak orang. Nah akhirnya turun sebenarnya justru saya itu organisasi bahkan dari SD. Dari SD kelas 1, waktu itu kelas 1 sampai kelas 6 ketua kelas terus. Kemudian di ini SMP, bisa dinonton nih. Terima kasih. Lagi konser nih, silakan dilanjutkan Cin. Nah, kemudian waktu SMP itu jadi MPK, kemudian di SMA juga jadi semacam OSIS waktu itu. Nah, jadi ketuanya itu? Bukan, jadi kabinet. Kabinetnya, masuk di kabinet ya? Iya, kemudian setelah itu ketika kuliah masuk di BEM, jadi asisten lab juga, dan juga ikut organisasi-organisasi eksternal, organisasi lain. Wah, pantas ya, umur 21 tahun sudah bagus public speakingnya, karena sudah dilatih mulai dari SD ya? Iya, lumayan itu panjang. Ayah atau ibu yang kasih arahan? Masuk dong gitu. Atau sendiri? Sebenarnya kemauan dari diri sendiri. Wah, itu juga ya, harus ada kemampuan dari sendiri ya. Jadi kalau orang tua itu dari dulu, salah satu privilege-nya saya adalah orang tua saya itu selalu memberikan kebebasan kepada kami. Jadi setiap apa yang misalnya kami rasa itu paling bagus, nah akhirnya diarahkan untuk ikuti saja apa yang dirasa disuka. Nah akhirnya kita memutuskan untuk punya hal-hal yang kita maui dan disupport. Jadi kurang lebih sebenarnya kayak begitu kalau misalnya orang tuanya. Oke. Setelah SMP kalau saya lihat juga langsung ke Jawa Barat lanjut SMA. Iya, jadi itu ngekos di sana. Jadi boarding school. Oh, boarding. Jadi di asrama ya. Iya. Memang keinginan sendiri ke sana atau gimana? Keinginan sendiri sebenarnya sih Kak, justru kan dari SMP sebenarnya, SMP, SMA, boarding school. Setelah itu ayah sama ibu bilang, kayaknya di Makassar lagi deh. Akhirnya kembali ke Makassar. Hampir pergi di UI atau di UGM ya, atau mungkin di luar negeri. Kalau di umur-umur Ecen ini kan biasanya mereka masih mau berkarir di misalnya masih mau sekolah tinggi-tinggi. Tapi Ecin ini memikirkan karena suka bertemu banyak orang seperti tadi dijelaskan, langsung masuk ke pileg. Setelah kampanye dan jalan di bawah ini, kira-kira Ecin rasakan sebenarnya kebutuhan yang paling penting yang dirasakan oleh Ecin oleh masyarakat bagaimana itu?
dari masyarakat? Oke, kalau misalnya untuk masyarakat sendiri sebenarnya adalah pemberdayaan. Jadi kita harus percaya kalau misalnya setiap orang itu punya potensi. Jadi semua orang punya potensinya masing-masing yang akhirnya bisa diberdayakan. Sama seperti saya, karena saya merasa saya masih berdaya sebagai seorang anak muda, akhirnya saya merasa sepertinya anak-anak muda ini juga bisa diberdayakan. Jadi saya dari dulu bahkan hingga sekarang selalu berupaya untuk memberdayakan diri, apalagi masih muda. Nah, jadi kan pada saat masih muda itu kita mengupayakan bagaimana caranya kita untuk lebih berdaya, baik itu kepada diri sendiri, orang lain, dan juga orang sekitar, serta masyarakat bahkan. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya punya 3 tahapan dalam pemberdayaan. Yang pertama yang saya bangun bahkan dari SD sampai SMA sampai kuliah itu adalah berdaya untuk diri sendiri. Bagaimana caranya untuk bisa bermanfaat, mau itu bagi diri sendiri, bagaimana bisa diri sendiri ini bermanfaat untuk organisasi, untuk menambah pengetahuan diri. Nah, kemudian setelah kita berdaya untuk diri tak sendiri, kita berdaya untuk orang sekitar. Nah, misalnya kita berdaya untuk tadi organisasinya, kita berdaya untuk orang-orang yang ada di sekitar tak, yang tidak jauh-jauh, untuk keluarga, kita ajar-ajar les adik-adik tak, sepupu-sepupu tak, itu juga termasuk memberdayakan diri kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah salah satunya melalui pileg ini. Jadi kita memberdayakan diri untuk masyarakat. Jadi lebih luas lagi pemberdayaannya, lebih luas lagi manfaatnya. Jadi kurang lebih kalau saya dari dulu sampai sekarang saya mengupayakan bagaimana caranya kita untuk berdaya dari sedikit-sedikit hingga akhirnya ke masyarakat yang lebih luas. Iya. Jadi memang Ecin sudah dari SD kayaknya sudah mempersiapkan diri ya. Wah, nanti ini meskipun itu tidak dipersiapkan diri sebagai misalnya mungkin dipilih atau apa, tapi untuk diri sendiri dulu saya lihat dari tadi ya, dari ceritakannya itu. Iya, makanya waktu dulu diri sendiri itu kenapa banyak belajar untuk diri tak sendiri. Nah, karena itu tadi, karena kita akan setelah itu baru ke banyak orang. Betul. Dan itu terbukti karena sering mungkin ketemu orang, mungkin banyak di situ, mungkin satu Pak Nakuka Manggala kenal ini. Karena menjelajah tuh, menjelajah pasti. Nah, selain itu kita bahas sedikit, ada yang banyak yang tertarik namanya, ini agak unik namanya. Sebenarnya namanya Esin itu apa sih? Oke, jadi kalau biasanya orang pertama kali dengar nama Esin itu ada yang bilang nama Jepang. Iya. Ya, ada yang bilang nama Korea. Iya. Sebenarnya nama Esin itu adalah singkatan dari nama kampung. Iya, nama kampung. Jadi ya? nama kampung. Untuk Esinnya itu karena ayahku orang Enrekang, Sinnya itu karena ibuku orang Sinjai. Jadi Esin Enrekang Sinjai. Kurang lebih sebenarnya begitu, Kak. Penyatuan dua ya. Dua apa namanya? Dua daerah yang berbeda, dan itu sangat jarang ya. Iya. Minimal harus salah satunya Enrekang. Kalau daerah lain Siwa jadi Esiu. Memang itu banyak pertanyaan kalau saya kemarin spill media sosial yang ini banyak pertanyaan nama ini ya. Tapi itu bisa juga menjadi berkah ya untuk Ecin sendiri ya. Iya, insya Allah. Nah, persiapan sebelum itu kan ini ada agak panjang ini menuju pelantikan di Oktober. Ini bikin apa dulu saat itu? Kalau misalnya sejauh ini sebenarnya kan awalnya memang anak koas, kemudian kemarin akhirnya banyak sosialisasi, tapi tetap koas juga. Nah, setelah itu kembali, insya Allah akan kembali koas. Sampai sekarang pun akan kembali koas lagi. Jadi melanjutkan koas, menyelesaikan gelar dokter terlebih dahulu, baru kemudian kita kembali ke parlemen begitu, Kak. Iya. Jadi di Oktober semoga selesai ya di parlemennya. Oke, Tribuners, kita rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di The Rising Star, ngopi spesial bareng Esin Nurrahman.
Oke, Tribuners, balik lagi bersama saya Hasim Arfar, Daftar Politik Tribun Timur, dan masih bersama dengan Esin di sini. Dan kita masih membahas soal The Rising Star. Ecing, ini kalau dilantik nanti kira-kira bikin apa nanti di DPR? Oke, kalau misalnya saya pasti akan mengikuti arahan partai lagi selanjutnya. Jadi tentang bagaimana kelanjutannya, ini adalah kita akan mengikuti bagaimana arahnya Partai Golkar itu sendiri. Begitu. Kalau misalnya dari Partai Golkar misalnya akan mencalonkan wali kota dan sebagainya, ya kita ikut. Jadi kurang lebih apapun nanti selanjutnya itu kita akan mengikuti arahan dari partai, begitu kan. Yeah. Kalau saya ingat juga di Pilwalian lalu, kan yang didorong itu Pak Munafri Arifudin. Iya betul. Kemudian, ternyata hanya menang di Dapil Ecing kemarin. Nah, yang itu nampaknya sudah kelihatan kegolkarannya ini ya. Dari Bapak sendiri tadi, bapaknya kayaknya kemarin kan di situ juga. Oke, lanjut, jangan lama-lama. Nanti banyak yang tersinggung lagi. Panjang lagi kita bicara politiknya. Nah, ini Ecin kan 3 bersaudara. Kakak tidak memilih jalur politik. Ecin ini kayaknya kalau saya dengar tadi kecelakaan kayaknya ini masuk ke politik ini. Enggak aja ya? Kecelakaan kecil. Kecelakaan kecil. Tapi memang minat. Memang minat juga. Kurang lebih begitu. Kalau misalnya ada penyampaian, kenapa ini bapaknya politik, anaknya lagi politik. Nah, kalau kita mau mulai memikirkan, jadi kalau seandainya memang mau diarahkan semua di politik ini dan sebagainya, itu sebenarnya lebih bagus dari kakak saya yang dikasih politik dulu. Iya, betul. Nah, tapi di sini kembali lagi ayah menanyakan terlebih dahulu sebenarnya siapa yang betul-betul mau, dan pada waktu itu memang saya yang mau, saya yang berniat. Saya berminat ke situ, jadi saya kemudian yang dibantu juga untuk ikut terjun di politik, kurang lebih begitu, Kak. Iya, betul. Karena sudah, dan memang kayaknya Ecing yang paling bisa nih, karena segudang pengalaman, banyak organisasi dan lain-lain ya, dan punya minat itu yang paling besar itu. Betul. Apalagi kalau tidak. Di DPR selain itu proyeksi ke depannya, ini kan banyak anak muda nih yang terjun atau diminta, apalagi wapres kita nanti ini di 2024 ini anak muda nih. Ya, betul. Kira-kira ada tawaran begitu nanti di pilkada ini? Kalau saya pribadi sebenarnya saya juga untuk pilkada masih jauh ya, masih jauh karena kita melihat kembali, saya juga baru pertama kali untuk terjun langsung di politik, sehingga saya merasa juga masih perlu untuk belajar lagi. Jadi yang pertama kita masih mau belajar lagi. Saya juga masih penasaran sama banyak sekali hal-hal terkait politik yang mungkin sebelumnya saya belum pernah rasakan langsung. Jadi saya rasa untuk sekarang ini masih ingin fokus untuk belajar berpolitik yang nyata, kemudian masih mau untuk mencari pengalaman, kemudian juga masih mau untuk lebih banyak betul-betul memahami bagaimana DPRD Kota Makassar. Jadi kita mau kembali membuka lagi, kita mau kupas tuntas dulu ini, kita mau pengalamannya dulu. Iya. Dan di kota ini besar nih Cing ya, ini salah satu kota besar di Indonesia, 8 kota metropolitan yang di ini. Ini agak sedikit teknis sedikit. Cing, komisi mana nanti kira-kira nih yang kayaknya saya di sini deh. ABCD. Oke. Atau mau ke lantai 2? Sebenarnya itu teknis sekali, Midi. Nah, kalau untuk itunya, saya sebenarnya seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, saya tujuannya adalah berdampak, memberikan lebih banyak manfaat ke banyak orang. Jadi, apapun komisi yang diberikan, apapun amanah yang diberikan, itu akan saya terima. Saya insya Allah tidak banyak pilih-pilih, Ji. Sama seperti sekarang, jadi kalau misalnya kita mau lihat, justru
seorang anak muda kemudian terjun di politik, kemudian ternyata masyarakat memberikan kepercayaan, itu adalah hal-hal yang harus juga kemudian saya terima dan kembali ke tujuan saya, itu berdampak dan terus berdampak. Itu ya, berdampak itu. Oke Cin, kayaknya waktu kita sudah selesai. Kurang lebih 40 menit kita membahas soal Esin Nur Rahman. Beliau ini adalah salah satu putri dari Pak Rahman Pina, anggota DPRD Sulsel. Pernah 2 periode di kota ya, Tut? Iya. Ya, 2 periode di DPRD kota. Dan nampaknya Ecin berminat juga untuk melanjutkan di kota. Tribuners yang tetap menyaksikan, dan terima kasih Ecin sudah jauh-jauh dari kampus ke sini, Tamalan Raya ke Cendrawasih itu sangat jauh banget ini. Kalau di kota apalagi sore-sore begini, kita berterima kasih sudah datang, dan ini tiba-tiba ini tidak pernah kita bayangkan, tiba-tiba ada pergantian narasumber, dan akhirnya alhamdulillah kita bisa selesai sampai di sini. Kita tidak mau berat-berat dulu karena yang berat nanti ada di DPR sana. Kita ngobrol santai saja dulu dengan legislator ini, apalagi kan habis pemilu pasti berat. Jadi kita ingin mencairkan suasana di Tribun Timur. Oke Tribuners, tetap menonton program-program dari Tribun Timur, ikuti media sosial kami di semua platform sudah ada, di YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain. Tetap ikuti juga perkembangan terkini di portal kami di tribuntimur/com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Nah.